Giovanni, silakan lanjut share screen dan jawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Eh, malam kok boleh diulangi pertanyaannya? Ya, hasil penelitian kamu apakah sudah sesuai dengan teori di bab 2 atau tidak sesuai dengan teori di bab 2? Menurut saya sudah sesuai dengan teori di bab 2. Alasannya kenapa? Karena karena menurut saya customer relationship itu mempengaruhi kepuasan nasabah, berpengaruh positif signifikan. Karena customer relationship itu adalah membangun relasi jangka panjang dan membangun hubungan yang dekat kepada nasabah sehingga nasabah itu akan merasa apa yang diinginkan itu tercapai gitu sehingga nasabah akan puas. Kemudian kalau kualitas pelayanan menurut saya juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. Karena kalau kepuasan pelayanan ini nasabah pasti akan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang baik, yang ramah, yang sopan, sehingga nasabah akan kembali datang untuk bertransaksi di bank tersebut. Sehingga berdasarkan dari dengan membangun hubungan dan kualitas pelayanan ini muncullah experiential marketing nasabah seperti pengalaman nyata nasabah terhadap apa yang dirasakan saat dilayani. Nah, gitu sih kok. Jadi intinya hasil kamu itu sejalan dengan yang tadi itu ada tangible, assurance, yang Jadi sih kok TRREA menurut itu saya. ya. Iya, menurut saya Kalau yang sejalan kok. kalau yang satu lagi apa singkatannya? Saya lupa. Yang mana kok? Halo? Kalau kualitas pelayanan kan ada TRREA ya. Kualitas Tadi saya ada pelayanan? sekilas lihat. Tadi saya sekilas ada lihat indikatornya yang di bab 2. Iya, Coba buka dulu yang itu. yang di bab 2 Yang ya. dari ya yang kamu kutip dari Van Dijiptono kan. Iya. Coba Kualitas munculkan di slide-nya. pelayanan ada 5 indikatornya. Iya, Tangibility, reliability, dan empati. Assurance dan oke. empati. Coba jelaskan satu-satu ke kaitannya ke kepuasan nasabah. Kalau tangibility ini pengertiannya adalah seperti penampilan fasilitas fisik, perlengkapan karyawan dan bahan komunikasi. Kalau reliability itu kayak kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan kepada nasabah. Kalau responsiveness itu kayak kesediaan membantu nasabah dan memberikan jasa dengan cepat. Kalau assurance adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan. Serta kalau empati itu pengertiannya adalah memberi perhatian yang bersifat individu kepada nasabah dari perusahaan. Sehingga nasabah akan merasa puas udah kok itu sih menurut saya kok. Berdasarkan dari pengertiannya ini, nasabah akan merasa puas setelah dilayani. Kamu jelasin ini sambil lihat skripsi ya.
Enggak sih kok. Ada ikut pakai kata-kata sendiri juga. Yang penting jawabannya sesuai dengan isi skripsi. Tapi jangan terlalu sering lihat skripsi. Oh, oke, oke. Coba lihat indikator X1-nya. Saya. Nah, kalau ini kaitannya ke kepuasan nasabah gimana? Kalau customer relationship ini, indikatornya kalau teknologi, kan ada tiga kok, teknologi, orang, dan proses. Kalau teknologi ini membantu mempercepat dan mengoptimalkan karyawan dalam kegiatan bisnis hubungan dengan konsumen. Kemudian kalau orang merupakan penunjang dari customer relationship. Kemudian kalau proses ini untuk mengetahui apa tujuan dari proses ini, untuk mengetahui keberhasilan suatu untuk mengetahui keberhasilan dan kelangsungan dalam usaha bisnis. Jadi nasabah akan sehingga nasabah akan merasa puas. Itu sih menurut saya pengaruh customer relationship bagi kepuasan. Oke, nggak apa-apa. Kamu yang lebih paham kan? Soalnya kamu yang menulis, bukan saya. Tapi setidaknya kamu udah harus tahu cara menjawabnya. Cara kamu ngambil sampel gimana? Saya mengambil sampel ini menggunakan rumus Loving, kemudian itu untuk mempersempit populasi yang jumlahnya 120 orang. Itu sih kok. Terus angketnya kamu sebar ke nasabah Angketnya, dengan cara nah apa? kalau angket, ya kalau angketnya saya sebar dengan memakai Quizona dan Google Form sih kok. Jadi kayak saya saat Ya, melayani nasabah, saya sambilan loh. Saya kan kerjanya di bagian CS kok di customer service di BCA RBC. Sehingga saat saya melayani nasabah, saya sambilan meminta waktu sebentar kepada nasabah untuk mengisi form kuesioner saya gitu. Tapi apakah apakah sambilan ada nasabah yang menunggu. menolak? Pasti ada sih kok beberapa yang misalnya pingin cepat-cepat dilayani transaksinya, jadi kan nggak ada waktu untuk isi gitu. Terus orang yang udah ngisi, apakah jawabannya valid atau tidak? Atau ada yang sembarang Jawabannya ngisi? hmm, sejauh ini valid sih kok data yang diisi. Kamu nguji Karena kan validitasnya pakai sudah apa? gimana kok Kamu nguji validitasnya pakai apa? validitasnya dengan menggunakan SPSS kok. Yang CITC itu ya? Iya, yang CITC itu. Yang nilai signifikannya harus lebih dari 0,3 baru dinyatakan data itu valid. Bukan nilai signifikan, tetapi nilai R hitungnya lebih besar dari 0,3. Iya, ya, Itu nilai beda. CITC-nya lebih besar. Ya. Kalau kamu bilang Oh, signifikannya lebih besar dari 0,3, itu beda pengertiannya. oh ya, begitu. Lalu, apa pentingnya penelitian kamu ini untuk BCA? Menurut saya penelitian saya ini penting bagi BCA
Karena untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dalam segi customer relationship, kualitas pelayanan terhadap nasabah di PT Bank Sentral Asia Cabang Revisi Center tempat saya bekerja. Hasil penelitian Demi kamu, mm-mm, ya, ya lanjut aja dulu. ya. Jadi menurut saya gunanya penelitian saya ini untuk menjadi bahan masukan untuk di cabang Revisi Center untuk lebih meningkatkan dari segi kualitas pelayanannya, customer relationship-nya kepada nasabah loko. Sehingga nasabah akan merasa lebih puas lagi gitu. Itu sih. Lalu hasil penelitian kamu ini, apakah bisa diterapkan ke PCA cabang yang lain? Hmm. Menurut saya bisa kok. Ya, menurut saya bisa karena mau di cabang saya ataupun di cabang BCA lain itu tetap yang diandalkan pertama itu adalah kepuasan nasabah. Bagaimana nasabah itu bisa merasa puas ya dengan cara lebih meningkatkan lagi dari segi customer relationship-nya, kualitas pelayanannya, dan experiential marketingnya gitu. Itu sih kok. Terus dari hasil pengujian kamu, mana yang indikatornya Iya. paling rendah? Hmm, ya. Berarti yang CITC-nya paling rendah ya? Iya, yang CITC-nya paling rendah. Yang manakah itu? Menurut saya, yang menurut saya yang paling rendah. Yang customer relationship kok, yang CTC-nya paling rendah. CITC di X1.5 itu ya? Hmm, dilihat dari uji validitas ya kok. Iya, bagian CITC-nya. Iya, Iya, itu X15 yang paling rendah iya ya. yang paling ya, yang 1,5 yang paling rendah. Itu bunyinya apa? Pernyataannya. Bahwa jika CITS-nya ini lebih dari 0,3, data dinyatakan valid. Oh, bukan. Bunyi angket yang itu X15-nya. Bunyinya maksudnya gimana?
pernyataan angketnya. Ya, halo, Iya, halo. halo. Iya, Bunyi halo. bunyi angket atau pernyataan X1.5-nya apa? Halo, suara saya apakah terdengar? Iya, kedengar. Ya, halo, kedengar kok. Maksimal PIPC. Bentar ya, kok. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, halo. Soalnya tadi sempat putus masalah Iya, mikrofon di halo. laptop saya soalnya. Iya. Halo, apakah suaranya terdengar? Hmm. Ya, halo, kok. Jadi kok kan tanyanya X15-nya ini ya, kok. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Ya, kedengar. Jadi maksud dari X15-nya ini bunyi pernyataan layanan untuk pembelian produk mudah untuk dilakukan. Halo, Ya, halo. halo, apakah suaranya terdengar? Ya, halo. Ya, kedengar kok. Halo. Halo, Ya, halo, halo. Bunyi pernyataan dari X15 adalah layanan untuk pembelian produk mudah untuk dilakukan. halo, apakah suaranya terdengar? Ya, halo, dengar kok. Halo.
Halo? Ya, halo, halo. Ya, oke. Bunyi pernyataan X1.5-nya apa? Layanan untuk bunyi X1.5-nya adalah layanan untuk pembelian produk mudah untuk dilakukan. Nah, itu kan nilainya rendah tuh. Nilai CITC-nya Iya, berarti kan tidak terlalu valid dibandingkan yang lain. iya. Menurut kamu kenapa bisa rendah? Menurut saya sih masih valid sih kok. Karena kan lebih besar dari 0,3. Jadi masih Benar, dinyatakan valid. benar. Secara statistik dia Mm-mm. memang masih valid, tapi yang ingin kita ketahui, kenapa dia validitasnya lebih rendah daripada yang lain? Mungkin karena sering gangguan dari layanan jaringan untuk mobile bankingnya. Atau karena lamanya dalam pelayanannya gitu kok. Makanya bisa rendah. Kalau sudah sidang skripsi, jangan pakai kata mungkin dalam menjawab. Oh, Karena kita kan sudah meneliti, sudah keluar hasil pakai angka, itu angkanya sudah pasti. Jadi jangan mungkin lagi jawabannya. iya kok. Thank you kok masukannya. Bisa aja. Iya halo. Iya, iya. Sebentar. Ada lagi kok yang ditanya. Penelitian kamu ini sifatnya kuantitatif atau kualitatif? Bentar ya kok. Menurut saya kuantitatif kok. Kenapa kuantitatif? Kuanti Kuantitatif. Karena data saya kan berdasarkan dari survei kuesioner yang dapat diukur.
Karena dengan menggunakan data yang disurvei gitu kok, dengan menyebarkan kuesioner gitu. Berdasarkan jumlah data yang dikumpulkan gitu kok. Mm-mm. Kalau pakai alasan jumlah data kurang tepat ya, karena Iya. kualitatif pun ada data, jadi Oh alasannya iya kurang kok. tepat. Tapi kalau Jadi alasannya, kamu mm-mm. kalau kamu jawabannya pakai kuesioner, ya bisa karena dari kuesioner kan ada jawaban 1 sampai 5 kan. Itu kan berarti Iya. jawaban responden kamu jadikan angka. Nah, itu ya bisa Mm-mm. dikatakan kuantitatif. Jadi lebih bagus jawabannya yang dari berdasarkan kuesioner ya kok ya, dari tanggapan responden gitu ya, jadikan angka. Benar. Berarti kuantitatif itu karena mengumpulkan data dari tanggapan responden. Yang dijadikan angka. Iya, Kamu mengumpulkan menjadikan. tanggapan responden kan bisa bentuk kalimat juga. Iya. Kenapa kamu hanya pakai 3 variabel X? Hmm, karena saya merasa, karena saya merasa mampunya. Jawabannya nggak boleh begitu. Oh iya, Jawabannya berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang sudah kamu kumpulkan. ya tuh. Ya, coba Tapi kamu jawabnya jelaskan. harus berdasarkan, karena Ya, berdasarkan dari tinjauan penelitian yang terdahulu, ada yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Dan ada juga dari penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa customer relationship berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Sehingga dari penelitian terdahulu itu saya ingin mengangkat judul ini gitu, untuk lebih diteliti lagi. Kok apa harus dibilang dari penelitian terdahulu namanya siapa gitu tuh? Pas tidak dijelaskan. perlu. Tidak perlu. Perlu ya? Tidak perlu. Sekilas yang kayak tadi boleh tuh. Boleh. Terus, apa yang membuat penelitian kamu ini berbeda dari penelitian yang lainnya? Hmm, apa yang berbeda dari penelitian lainnya? Karena penelitian saya nggak tahu kok jawabannya apa kok. Oh, ya kamu besok pagi sebelum mulai ujian, kamu diskusi sama Bu Evelyn dulu lah. Kalau ditanya itu Iya jawabannya apa? kok. Oh iya kok. Kalau menurut Koko, Ya, kebetulan saya bukan orang pemasaran. Kalau saya mungkin jawabannya gini, karena saya menggunakan indikator teknologi. Itu indikator iya. teknologi itu betul-betul baru loh. Apalagi di zaman sekarang ini memang pakai zaman teknologi, zaman digital untuk pemasarannya.
Oh gitu ya kok. Coba buka hasil uji koefisien determinasi. Ini kok. Ya, pakainya yang R square, Ini R, atau adjusted R square. ini pakainya adjusted R square kok. Kenapa pakai yang adjusted? Untuk mengukur kebaikan dari persamaan regresi berganda itu kayak memberikan presentasi variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Jawabannya kurang tepat. Jadi bagusnya kok jawabnya apa? Jawaban yang kamu sebut tadi tidak salah, tapi harus ada yang lebih pas kalimatnya. Kamu tambahin kalimat ini. Karena X-nya tuh lebih dari 2, yang dipakai adalah adjusted R square. Ya, Ya, kita milih adjusted R square tuh karena jumlah X kita lebih dari 2 ya. dan jumlah X kita lebih dari 2 ya kok. Ya, karena lebih dari Jawabnya 2 itu ya. aja boleh. Sebenarnya memang itu tujuan pertanyaan saya. Supaya saya mau tahu mahasiswa ini tahu Oh, nggak konsep statistiknya. Milihnya yang mana? mungkin memang alasannya itu aja nggak apa-apa ya kok. Karena X-nya lebih dari Ya. 2. Oke kok. Itu 83,5% ya. Berarti Iya, ada 16,5% yang dipengaruhi faktor lain. iya. Kira-kira 16,5% yang lain itu menurut Giovanni variabel apa ya? Seperti menurut saya kok, menurut saya ya di luar dari variabel di luar model penelitian ini kok. Contohnya Hmm. ya kayak contohnya kayak uji Mau tahu cara jawabnya? itu kok. Kamu ketika merekap penelitian terdahulu, kamu ada nggak rekap variabel yang lain selain 3 yang kamu pakai sekarang? Ada sih kok. Nah, itulah jawabannya. Yang sudah kamu rekap dan yang tidak kamu masukkan, itu jawabannya yang 16,5%. Hmm, oh ya oke kok. Itu contoh pertanyaan yang tidak terduga ya.
pertanyaan yang sama sekali tidak ada di bahan skripsi kamu. Iya kok. Jadi kamu harus siap semuanya, pelajari apapun yang bisa, jawaban harus konsisten dengan isi skripsi. Mungkin itu aja saran yang bisa saya berikan untuk malam ini. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan dulu sebelum kita tutup Zoom-nya? Itu aja sih kok. Thank you ya kok atas masukannya. Ya, oke, saya close Zoom-nya ya.